Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Kita hari ini akan mereview pelajaran tematik tema 1, subtema 2. Nah, untuk pertamanya kita mereview pelajaran bahasa Indonesia dulu ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalian masih ingat tidak pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Bertambahnya tinggi dan ukuran badan disebut dengan pertumbuhan. Sedangkan berubahnya fisik dan perilaku disebut dengan perkembangan. Pada pertumbuhan, saat baru lahir, berat badan kita sekitar 2 kg. Sedangkan saat kita berumur 8 tahun, berat badan kita bertambah menjadi 26 kg. Untuk tinggi badan kita saat baru lahir itu sekitar 5 cm. Nah, saat kita berumur 8 tahun, tinggi badan kita bertambah menjadi 128 cm. Wah, kita bertambah besar ya. Artinya kita bertumbuh dengan baik. Nah, kalau contoh dari perkembangan, kalian masih ingat tidak? Ya betul, ketika baru lahir kita tidak bisa berjalan. Namun seiring berjalannya waktu, kita mulai merangkak. Kemudian kita belajar berjalan secara perlahan. Dan sekarang kita sudah bisa berjalan dengan lancar kan? Itulah salah satu contoh dari perkembangan pada manusia. Nah, supaya proses pertumbuhan dan perkembangan kita baik, harus ditunjang dengan makanan yang sehat dan bergizi. Makanannya seperti yang kita makan sehari-hari kok, seperti nasi, umbi-umbian, lauk pauk, sayur dan buah, dan juga susu. Nah, kalian makan ini kan setiap hari. Kalian tahu tidak, makanan yang kita makan setiap hari adalah makanan yang diperlukan oleh tubuh. Zat-zat yang terkandung di dalam makanan diantaranya karbohidrat, protein, vitamin, dan kalsium. Nah, kita tidak boleh kekurangan zat-zat tersebut. Karena bukan hanya menunjang pertumbuhan dan perkembangan kita, namun zat-zat ini jika kita kekurangan, kita juga bisa sakit loh. Wawancara. Kalian pernah dengar nggak kata wawancara? Tahu nggak sih arti wawancara itu apa? Wawancara adalah percakapan dalam bentuk tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber informasi. Tujuan kegiatan wawancara adalah untuk mencari informasi secara langsung dari narasumber terkait suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau yang diwawancarai. Sedangkan pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau yang memberikan pertanyaan kepada narasumber. Wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Sebelum melakukan wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan dahulu. Daftar pertanyaan dapat digunakan sebagai panduan saat melakukan wawancara. Kita harus menggunakan kosakata yang tepat untuk membuat daftar pertanyaan. Kosakata diperlukan untuk berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Perbanyaklah kosakata agar kamu dapat berkomunikasi dengan baik. Cara memperbanyak kosakata adalah dengan banyak membaca, sehingga kita akan menemukan kata-kata baru. Nah, ketika menemukan kata-kata baru dan tidak mengerti, kalian bisa tanyakan kepada orang tua atau kepada guru ya. Menulis cerita berdasarkan hasil wawancara menggunakan kosakata yang tepat. Hasil wawancara dapat kita tulis dalam bentuk cerita. Saat menulis cerita, gunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya ya. Gunakan juga bahasa yang sederhana agar ceritamu mudah dipahami orang lain.
Selanjutnya kita akan mereview pelajaran PPKN. PPKN kemarin tentang apa ya? Ya betul, menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Pengamalan sila kedua. Bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia kaya akan keberagaman, saling menghargai sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan rasa aman dan damai, serta persatuan dan kesatuan juga akan tercapai. Kemarin kita sudah belajar ya mengenai keberagaman di lingkungan sekolah. Apa saja sih keberagaman di lingkungan sekolah? Misalnya perbedaan kegemaran atau hobi, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan olahraga kesukaan, dan perbedaan cita-cita. Nah, kemudian bagaimana nih jika kita memiliki perbedaan dengan teman kita? Nah, cara menyikapi keberagaman di sekolah yaitu menghargai pendapat teman meskipun berbeda pendapat dengan kita sendiri. Menghormati perbedaan yang ada, berteman dengan siapapun meski memiliki perbedaan. Setelah kita mampu menyikapi keberagaman, kita harus membiasakan hidup rukun dan bekerja sama. Nah, manfaat hidup rukun yang pertama adalah memiliki banyak teman, mempererat persahabatan, dan tercipta suasana yang nyaman dan tertib. Sedangkan manfaat kerjasama yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai, pekerjaan menjadi lebih ringan, dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Wah, menyenangkan ya jika kita mampu menyikapi keberagaman di lingkungan sekolah. Alhamdulillah, kita sudah selesai mereview pembelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Mudah-mudahan Ananda tambah paham ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.